kita terus. Ya. Jadi berbagi cerita, menginspirasi yang berkaitan, terutama berkaitan dengan soft skill, menghadapi era kompetisi. Mau tak mau kita tidak bisa menghindari lagi, seperti sampaikan Bobo tadi, bahwa dalam banyak hal kita pasti menghadapi kompetisi. Dan kompetisi itu bukan hanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan atau hard skill semata. Tetapi bahkan kalau pengalaman saya itu lebih banyak ditentukan oleh soft skill. Keberhasilan dan kegagalan itu ternyata banyak dipengaruhi oleh soft skill kita. Dan insya Allah saya akan berbagi bagaimana beberapa kompetisi yang saya ikuti itu memang tergantung atau dipengaruhi oleh soft skill itu. Dan dari berbagai kompetisi yang diikuti, tentu makin banyak yang kita ikuti, pengalaman yang bisa kita peroleh, semakin bisa mematangkan soft skill kita. Baik, saya langsung share screen dulu. Sudah saya. Okay. Ya, saya screen. Sudah saya buka. Waduh, mana nih? Belum. Sudah saya buka itu? Ya, saya pilih dulu, Bu. Oh, oke, monggo. Tapi belum nampak ini, belum nampak. Belum muncul ya? Belum muncul. Oh, harusnya saya munculkan tadi dulu. Coba diulang, enggak apa-apa, diulang. Ini tadi sudah saya buka. Co-host, sudah co-host Pak? Di sini sudah ada tulisannya co-host kok. Sudah. Harusnya sudah. Sudah ada tulisannya co-host. Mungkin dimatikan dulu aja, di stop dulu aja, diulangi, stop share-nya diulangi, terus kemudian baru share screen lagi. Saya buka dulu, Bu, baru saya share dulu. Oh, belum ya. Ini. Belum. Oh ya. Bentar, hampir. Sudah? Sudah. Baik. Sudah. Oke, untuk ada lagi? Udah. Untuk pertemuan ini saya ini agak lambat ini. Saya mengambil santai aja Pak. Ya. Santai aja waktunya. Santai. Siap. Mengambil judul ini Husnudzonillah dan Enak. Perkenalkan dulu, saya Mujahidin Agus, saya guru geografi di SMA Negeri 3 Palopo, Sulawesi Selatan. Jaraknya dari Makassar ini 370 km ke utara, Bu. Lumayan jauh. Jauh. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sebagai pengantar tentang husnudzonillah itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaruni." Jadi Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hambaku dan aku bersamanya jika dia mengingatku. Nah, ini dalam sekali maknanya bahwa ternyata sangkaan kita atau husnudzon kita kepada Allah itu menjadi kunci untuk mendapat restu dari Allah. Ya. Ini mari kita tanamkan ini dulu, bahwa apa yang kita sangkakan, apa yang kita husnudzon billah itu akan mendapat restu dari Allah. Tetapi sebaliknya juga, jika suudzon billah akan seperti itulah yang dipenuhi oleh Allah. Jadi, nanti kita tinggal milih mau husnudzon billah atau suudzon billah. Dan tentu karena ini disyaratkan di sini bahwa Allah akan bersama kita jika kita mengingatnya, berarti itu kewajiban kita untuk selalu berzikir.
sebagai pengantar. Nah, kemudian tentang husnubillah juga Rasulullah SAW selalu mendidik, mengarahkan para sahabat dan juga tentu pada kita dan memberikan nasihat yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda bahwa ini sebagai peringatan buat kita. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzon. Jadi janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan ini kalau kita mendapat wasiat dari Rasulullah, seperti itu sudah menjadi hukum yang harus kita ikuti. Jadi kita disyaratkan jangan sampai meninggal dunia kecuali kalau sudah dalam keadaan bersangka baik terhadap Allah. Dan ini berat tentu implikasinya. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan need for achievement and not? Jadi tentang need for achievement ini saya terkesan sekali, Bobo, ketika kuliah di awal-awal semester 2 atau semester 3 itu, saya ingat tahun 89 kira-kira. Oleh dosen saya dikenalkan dengan ini istilah, bukan dalam mata kuliah khusus, tetapi dalam salah satu pertemuan beliau menyinggung tentang need for achievement. Bagaimana seseorang itu dibutuhkan untuk semangat mencapai cita-cita, ya, mencapai tujuan. Jadi kita diminta untuk bersaing, ya, berusaha bagaimana cita-cita yang kita angankan itu sudah menjadi kebutuhan, bukan sekadar angan-angan. Kita jadikan dia sebagai kebutuhan. Nah, kemudian saya cari sumber tentang itu yang dikenalkan oleh Henry Murray, bahwa ternyata need for achievement itu berkaitan dengan kemampuan individual. Ya, bagaimana seseorang itu bisa menyempurnakan dan menguasai sebuah keterampilan, terus juga bisa mengontrol kemampuan, dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditargetkan dengan standar-standar tinggi. Ya, dikenalkan oleh Henry Murray. Kemudian ternyata need for achievement itu berkaitan dengan keterampilan soft skill, karena ada semangat yang tertanam di sana. Bagaimana seseorang itu melakukan usaha yang intens, usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau saya tidak salah, dalam bahasa Jawa itu usaha yang mempeng, gitu ya, Bu. Mempeng ya. Ya, mempeng. Terus berkepanjangan terus-menerus dan harus selalu berulang. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa kesinambungan untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit atau sesuatu yang menjadi tantangan bagi. Putus lagi, Pak. Putus lagi, Pak Gus. Putus lagi. Halo? Maaf. Ya, ya. Putus lagi. Putus sambung. Iya, aduh. Tidak apa-apa, teruskan. Oke.
Nah, jadi kita dibutuhkan atau dituntut ya, tuntut untuk menentukan target diri sendiri, bagaimana untuk bisa memenangkan suatu persaingan. Dan ini ternyata kemudian istilah need for achievement ini dipopulerkan kemudian oleh David McClelland sebagai pengantar bahwa menghadapi berbagai macam persaingan, kita dituntut untuk menargetkan apa yang kita inginkan. Baik, kita bahas dulu tentang saya buat kasih judul ini The Power of an Art. Nah, saya menyimpulkan bahwa kekuatan kita untuk mencapai cita-cita itu berkaitan dengan tantangan dalam pemilihan pekerjaan atau capaian dengan tingkat kesulitan berbeda. Jadi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, kita bisa melakukan perencanaan, misalnya untuk bagi mahasiswa apa yang cita-cita yang atau keinginan yang dicapai itu yang dalam target dekat apa, misalnya untuk 1 tahun, untuk 2 tahun, atau untuk sampai selesai. Kemudian setelah selesai apa targetnya? Itu masing-masing punya target dan dengan upaya yang berbeda karena tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi itu berbeda. Nah, itu berkaitan dengan soft skill atau keinginan untuk mencapai suatu cita-cita, tekad. Kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri atau keberanian. Bahkan kalau saya kadang di antara teman-teman para guru se-Indonesia, saya bukan cuma nyatakan keberanian saja, tetapi kadang-kala kita butuh nekat. Dan saya biasa dikenal sama teman-teman ini sebagai guru yang nekat. Bahwa kita mempunyai tekad, tetapi tekad itu tidak berani mati seperti itu, seperti yang biasa orang katakan, tapi kita nekat itu dengan segala bentuk perhitungan. Nanti kita bahas di contoh-contoh kasus. Kemudian kita dituntut untuk mempunyai kemampuan belajar yang tinggi terhadap penyesuaian. Dibutuhkan pengambilan keputusannya tepat, analisis yang cermat untuk melakukan pekerjaan yang berpengaruh langsung terhadap capaian cita-cita kita. Kemudian bukan hanya dalam satu sisi saja, jadi semua aspek yang terkait dengan perencanaan kita itu harus diperhitungkan secara matang. Ya. Kemudian berikutnya adalah bukannya untuk memuji diri, tetapi rasa kepuasan diri ketika mencapai suatu cita-cita itu dibutuhkan juga. Pengalaman saya. Artinya ketika kita telah mencapai target, kita juga harus memberikan apresiasi terhadap diri kita, bukannya berbangga, bukan sombong, tetapi kita harus bersyukur bahwa alhamdulillah ternyata saya bisa melakukannya, saya bisa mencapai. Meskipun mungkin di awal-awalnya kita merasa tidak percaya diri, merasa kurang yakin, atau bahkan mungkin bukan cuma kita, orang lain menyepelekan kita pun itu bisa menjadi tantangan. Nanti bagaimana kita menanggapinya ya, itu adalah keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian ternyata untuk mencapai suatu kekuatan untuk menggapai cita-cita itu harus dibentuk sejak dini. Daya jong yang terbentuk itu harus sejak dini. Artinya kalau pengalaman tentang need for achievement yang saya bahas tadi di awal itu, setelah yang saya baca bahwa ternyata bahkan need for achievement itu dibutuhkan pembentukannya sejak awal masa keemasan bayi, sekitar 0 sampai 5 tahun. Bahkan ada yang menyatakan 0 sampai 8 tahun. Anak itu adalah masa keemasan. Nah, di situ dibutuhkan untuk pembentukan keterampilan soft skill berupa need for achievement. Di mana ketika orang Barat, sebagai satu contoh ya, orang-orang Barat itu ketika menidurkan anaknya, menjelang tidur itu dibacakan atau diceritakan kisah atau dongeng.
ya, tidur, cerita atau dongeng pengantar tidur itu umumnya adalah yang berkaitan dengan pencapaian-pencapaian atau tekad yang harus dilakukan untuk mencapai suatu cita-cita. Bagaimana kisah misalnya tentang satu tokoh yang akhirnya nanti berhasil menjadi pahlawan, ya, atau bahkan berhasil menjadi pangeran. Kalau di masa kecil kita ya, berhasil menjadi pangeran. Itu kan bentuk penanaman yang dilakukan sejak ini, bahwa dibutuhkan perjuangan yang berat, yang panjang, tekad yang bulat untuk mencapai cita-cita. Lalu ternyata need for achievement atau kemampuan untuk merencanakan apa yang kita hendak lakukan itu bukan bentukan, ya, bukan bentukan dari awal, bukan bawaan sejak lahir, tetapi itu bisa dibiasakan, bisa dibentuk kepada seseorang, bahkan bukan hanya sejak bayi, dari masih remaja pun, ketika sudah remaja misalnya, sudah agak berumur misalnya, itu tetap masih bisa dibiasakan. Sebagai pengantar, saya ingat ketika J.K. Rowling itu, penulis Harry Potter, dikatakan apakah dia punya bakat untuk menulis, ternyata tidak. Dia mulai menulis serial Harry Potter itu di umur 37 tahun. Nah, itu sudah luar biasa. Artinya bawaan dari kecil bukan mempengaruhi dia menjadi penulis, tapi dia menulis setelah dewasa. Gitu. Jadi itu salah satu bukti bahwa kita dibentuk. Lanjut, bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan need for achievement? Sebagai sumber-sumbernya ini apa? Yang pertama, maaf, saya pakai sumber aslinya pakai bahasa Inggris. Pura-puranya bisa bahasa Inggris lah. Ini ternyata tekad untuk mencapai cita-cita itu dibentuk oleh orang tua. Bukan dari lahirnya si bayi, tetapi bagaimana orang tua kita itu bisa membentuk kebebasan dalam tanda kutip independence, ya, kemandirian sejak kita bayi, sejak kita kecil. Jadi salah satu pembentuk yang kuat adalah ketika orang tua kita terbiasa membuat kita mandiri sejak kecil. Sebagai contoh, saya ingat juga cerita dosen saya yang lain, bahwa kita bandingkan dengan orang Indonesia ketika menjaga anak kecil atau anak-anaknya. Ketika anaknya itu melakukan sesuatu, misalnya manjat pagar, itu dicontohkan, manjat pagar. Kebanyakan orang tua di Indonesia itu jangan, pasti dilarang. Jangan, nanti jatuh, nanti apa. Nah itu, semuanya serba dibatasi, dilarang. Atau kalau anaknya mau manjat, mau melakukan sesuatu, dia tidak diberikan kebebasan dalam tanda kutip, dia tidak diberikan kemandirian. Dia dituntun kalau memang bisa. Dibandingkan dengan kalau orang Inggris katanya, ketika anaknya mau dilihat pagar, memanjat pagar, dilihat, dia tidak mencegah, tapi dia tanya, apa yang mau dilakukan, mau ngapain gitu. Oh, mau manjat, oke, sini bapak bantu, ya, sini ibu bantu. Bantu karena memang harus di dalam pengawasan. Jadi tidak dilarang, tetap diberikan pelatihan untuk kemandirian, untuk agar tidak tergantung pada orang lain. Kemudian ternyata sikap itu juga harus berupa apresiasi, ya, apresiasi atau penghargaan terhadap suatu keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang, bukan cuma oleh seorang anak, oleh seseorang. Ketika mendapat penghargaan, ketika mendapat applause, ya, itu juga menjadi sumber kekuatan, ya, sumber kekuatan. Dan ini seringkali saya biasa rasakan ini. Ya, ternyata hadiah-hadiah kecil, bahkan hanya ucapan terima kasih atau pujian dari
seseorang dari orang tua itu bisa membuat semangat kita menjadi tinggi dalam mencapai sesuatu. Dan mungkin bukan tidak mungkin mencapai sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada yang kita targetkan. Kemudian ternyata itu juga berkaitan dengan bagaimana kita memiliki positive thinking atau positive feeling ini, perasaan yang positif, pemikiran yang positif. Nah, ini berkaitan dengan husnudzon billah. Jadi kekuatan itu bisa muncul ketika kita mempunyai pemikiran yang positif, perasaan yang mendukung, yang positif juga. Ketika kita sudah diwarnai dengan perasaan yang positif, itu membuat semangat kita menjadi lebih tinggi. Dan akan menjadi sebaliknya ketika kita suudon, maka kita akan tidak mempunyai semangat. Lanjut, nah ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mencapai angan-angan atau cita-citanya itu berdasarkan keterampilan dan usaha. Jadi kemampuan dan usahanya, bukan karena keberuntungan. Jadi cita-cita itu dicapai kebanyakan bukan karena keberuntungan. Mungkin ada kasus 1-2 yang karena beruntung, tetapi hampir semuanya merupakan adalah hasil usaha yang tidak mudah dan melibatkan keterampilan-keterampilan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya adalah kemampuan ini harus muncul karena keinginan kita untuk menjadi orang yang melakukan sesuatu dengan efektif, melakukan pekerjaan dengan mudah, atau merasa tertantang dengan suatu target. Tantang untuk melakukan sesuatu yang di luar, bahkan mungkin di luar kebiasaan, di luar kebiasaan kita. Jadi itu juga bisa menimbulkan bagaimana kita mempunyai perasaan, mempunyai tekad untuk memiliki kekuatan mencapai cita-cita. Kemudian, nah ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita mempunyai kekuatan internal, kekuatan intrapersonal. Jadi setiap orang itu memiliki kelebihan, setiap orang memiliki kekuatan. Dan ini harus ditumbuhkan, harus dilatihkan untuk digunakan. Karena tidak sedikit orang yang ternyata bisa mengalami stagnan, bisa putus asa, bisa tidak berbuat apa-apa sebelum melakukan uji coba, sebelum memulai suatu pekerjaan. Baru lihat tantangannya, sudah deh saya tidak mampu. Kan kebanyakan seperti itu. Tidak banyak, tidak sedikit kita temui orang yang biasanya seperti itu. Baru diberikan gambaran, nggak bisa deh, gitu. Dan belum dicoba. Maksudnya, ya ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk membayangkan atau memanfaatkan imajinasi kita untuk mencapai keinginan, desirability, kemampuan kita untuk menggapai keinginan. Lalu kemampuan kita untuk melakukannya. Ya, mencapai cita-cita itu kita harus mempunyai tekad bahwa saya bisa. Lakukan dulu. Hadapi dulu tantangan itu. Jangan belum menghadapinya sudah putus asa dulu kan. Sudah merasa tidak mampu duluan. Lalu juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk merancang cita-cita atau merancang tujuan, merancang keinginan yang ditargetkan. Ya. Kalau saya biasa, pengalaman saya, nekat saja deh, saya ingin ini gitu. Saya harus juara 1 misalnya, saya harus dapat masuk target 3 besar misalnya. Itu cita-cita itu harus disetting. Ya, dengan disetting seperti itu bahwa target saya sebagai apa gitu, maka kita akan menyusun rencana dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan. Baik, kita lanjutkan.
Bagaimana dengan campur-campur ini bahasanya, the power of husnudon billah. Gitu. Yang pertama adalah berpasrah diri kepada Allah. Nah, tetapi bukan berarti bahwa berpasrah diri itu tidak ada usaha, karena Allah tidak menyukai kalau seseorang yang hanya berpasrah tanpa usaha. Tidak akan bisa. Ya, harus ada disertai usaha, ya, baru berpasrah diri dan berdoa. Ini berdoa dan jadikan husnudzon billah itu sebagai kekuatan, seperti tadi di awal bahwa Allah bersama sangkaan hambanya gitu. Jadi ketika hambanya bersangka baik, maka Allah akan merestui yang disangkakan itu. Sebaliknya ketika seorang hamba Allah bersangka jelek, misalnya saya tidak mampu gitu, maka dia tidak akan mampu gitu. Karena Allah mengikuti persangkaan manusia. Nah, ini sebagai kekuatan bahwa usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh itu, yang maksimal itu untuk mencapai hasil terbaik. Namun terbaik, bagaimana saya tulis di sini sebagai tanda kutip, bahwa bukan berarti bahwa semua yang kita cita-citakan itu terus tercapai, itulah yang terbaik. Terus ada ketika tidak tercapai, maka itu bukan yang terbaik. Semua kondisi adalah yang terbaik menurut Allah. Semua kondisi menurut yang terbaik adalah untuk kita. Jadi yang terbaik ini bukan ukuran kita, tetapi ukuran Allah sebagai Maha Pencipta. Maka ketika kita berhasil, sukses, itu adalah yang terbaik. Dan ketika kita gagal, maka itulah juga yang terbaik untuk kita pada saat itu. Jadi kegagalan bukan berarti musibah. Gitu. Boleh jadi itu menjadi pelajaran yang terbaik buat kita. Atau boleh jadi pada saat itu, itulah yang terbaik untuk kita. Nanti kita bicara dengan bagaimana implikasinya atau contoh kasusnya di bagian berikutnya. Jadi segala sesuatu itu telah ada takdirnya sebenarnya. Kita itu tinggal menjalani takdir. Tetapi kalaupun tidak suka, ketika kita hanya berpasrah diri menunggu takdir. Karena tidak mungkin makanan masuk ke mulut kita dengan sendirinya. Harus tetap ada usaha. Ada doa. Kan di hadis dijelaskan itu, yang bisa mengubah takdir itu hanya ada doa. Jadi ketika takdir kita jelek, tetapi kita sungguh-sungguh itu berdoa, maka takdir itu bisa berubah menjadi baik. Takdir itu bisa berubah menjadi baik. Jadi meskipun kita nyatakan bahwa segala sesuatu telah ada takdirnya, setelah sudah menjadi suratan ilahi, bukan berarti kita harus pasrah, tetapi justru kita berusaha untuk mencapai takdir itu yang baik itu. Kalau kita mendapat takdir yang kita tidak tahu kita takdirnya buruk atau tidak, tetapi kita berusaha yang terbaik. Nah, apapun yang terjadi, kembali lagi itulah yang terbaik untuk kita. Itulah takdir kita. Nah, ini tentu kemampuan soft skill yang agak sulit ini menurut saya. Ya, berat kita jalani ya. Tetapi insya Allah semuanya bisa. Lalu bersyukur atas karunia ilahi. Ini tentu berkaitan semua, bahwa apa yang telah terjadi itu, baik buruknya yang kita terima, yang kita alami, itu adalah karunia. Itu adalah ajang kita untuk bersyukur pada Allah. Karena lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sendiri berfirman seperti itu. Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah kesyukuran itu, menambah apa yang kau syukuri. Sebaliknya ketika kita kufuri, kita mengingkari nikmat itu, maka Allah akan menyediakan siksa buat kita. Jadi daripada tersiksa atau mendapat ancaman, kan lebih baik kita bersyukur apapun yang terjadi. Biasa mungkin kita dapat gambaran, misalnya seseorang yang mendapat celaka gitu, dia jatuh naik sepeda terus jatuh misalnya, terus tergores, atau paling parah misalnya patah kakinya, itu kan musibah. Tetapi kalau kita kembali, itu pun harus disyukuri, karena hanya satu kakinya patah, bukan dua. Kalau patah dua, bukan, ya masih syukur karena masih hidup. Nah itu seperti itu, ya, bersyukur. Apalagi kalau memang nikmat yang kita peroleh itu ya adalah nikmat yang baik, tentu, saya bisa juara 3, alhamdulillah, sudah syukur sekali itu, daripada tidak juara 3.
Meskipun target kita juara 1 misalnya. Oke, nah ini juga menjadi tantangan, jadi keterampilan soft skill yang harus kita hidup-hidupkan ya, bahwa apapun keberhasilan kita, apapun pencapaian kita, itu tidak wajar untuk kita berbuat sombong, tidak wajar untuk menyepelekan orang lain, tidak wajar apapun, karena apa yang kita raih itu kembali lagi itu sudah bukan hanya andil kita semata, bukan hanya karena usaha kita semata, tapi itu adalah takdir, itu adalah karunia dari Allah. Bagaimanapun beratnya kita berusaha, kalau memang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan berhasil. Dan ketika kita mencapai suatu keberhasilan, bukan berarti orang lain tidak bisa. Boleh jadi ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Maka tidak pantas kita untuk pongah, berbangga diri, sampai menyepelekan orang lain. Kita lanjut. Terus, nah bersiap dengan hasil terburuk. Berarti kan ada terbaik, bersiap dengan hasil terburuk. Ini tampilan yang berkaitan dengan hati ini, berkaitan dengan bahkan mungkin dengan keimanan, bahwa apapun yang kita lakukan untuk mencapai suatu target, ada baiknya kita bersiap untuk menghadapi hasil terburuk. Tentu ketika kita melakukan usaha yang kita targetkan adalah berhasil, tetapi harus kita targetkan bagaimana, maksudnya harus kita siapkan diri bagaimana kalau tidak tercapai, sehingga keimanan kita itu merasa lebih tebal, kita merasa lebih tebal bahwa ternyata kita harus siap dengan hal yang terburuk. Cita-cita gagal misalnya, target kita gagal, kita harus siap dengan itu, karena tidak semua orang bisa menerima hal terburuk. Kalau kita dengar kisahnya, kalau misalnya biasa kita ketahui kan, kalau seperti di Jepang ketika gagal, apa yang terjadi? Berani bunuh diri. Itu kan tidak seperti itu. Karena ketika dia melakukan itu berarti dia tidak siap dengan hal yang terburuk. Nah, kita orang iman ya tentu harus menerima, ya, pasrah. Kalau dalam bahasa Jawa, benar ya Popo ya, nerimo ya. Ya. Maaf. Meskipun belum berhasil, meskipun gagal, meskipun masih yang terburuk terjadi, tapi harus nerimo, harus pasrah bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Dan kembali lagi untuk lebih diperkuat bahwa semua ada hikmahnya. Kita gagal ada hikmahnya. Kita berhasil ada manfaatnya, ada hikmahnya juga. Mungkin kita berhasil tetapi diuji oleh Allah. Apa ini dia sombong atau tidak gitu. Kita gagal tapi ada hikmahnya. Kita diuji oleh Allah, apa kita tabah, bisa nerima atau tidak. Itu hikmahnya semua ada. Dan kita biasanya gitu, para ustadz ini mendengung-dengungkan hal ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada. Kita lanjut. Nah, maaf sebagai berbagi pengalaman untuk para mahasiswa. Ini saya tahun 1992 itu mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi untuk tingkat fakultas. Terus motivasinya adalah ingin membuktikan diri bahwa saya juga bisa. Setelah terpuruk di masa SMA, saya dulu sebagai gambaran bahwa dulu saya SMA waktu kelas 1 itu hancur lebur gitu. Semester 1 untuk pertama kalinya saya dapat merah nilai di rapor selama sekolah gitu. Sampai kelas 1 saya kelas 2 itu masih terpuruk. Nah, kemudian di kelas 3 mulai membaik, mulai sadar diri dengan upaya sendiri. Maaf sebagai gambaran karena bapak saya sudah meninggal sejak saya masih SD. Jadi tinggal orang tua tunggal, ibu. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Itu saya harus belajar untuk mengendalikan perasaan sendiri gitu ya. Tidak ada yang membimbing
Jadi ketika SMA kelas 1, kelas 2 itu terpuruk, dan alhamdulillah di kelas 3 bisa memperbaiki diri dan bisa bebas tes masuk di IKIP geografi, ujung pandang, jurusan geografi. Karena kebetulan memang saya senang sekali geografi. Saya pilih geografi pilihan pertama, pilihan kedua malah pilih tata busana, Bobo. Itu pilihan pertama yang lolos. Tapi saya juga senang tata busana karena saya suka menggambar, saya suka menjahit. Jadi saya ingin membuktikan diri bahwa ternyata, insya Allah saya bisa gitu, untuk apa ya, mengembalikan kepercayaan diri ya, setelah terpuruk di SMA. Alhamdulillah kelas 3 saya dan saya bebas tes. Dan setelah kuliah saya berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana memperbaiki aktivitas kemahasiswaan, meningkatkan aktivitas kemahasiswaan, terus memperbaiki belajar untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Lalu pada dasarnya di saat itu saya kurang pede. Terus terang sampai sekarang kadang kurang pede. Tetapi saya mendapat amanah dari jurusan geografi bahwa kamu harus mewakili geografi untuk tampil di tingkat fakultas, dan ternyata setelah lolos di fakultas diberikan semangat untuk tampil mewakili fakultas bersaing di tingkat universitas. Dan tentu saya tidak bisa melupakan doa dan restu ibunda saya sampai kapanpun, sampai saat ini dan seterusnya. Ini adalah kekuatan juga. Kemudian ketika seleksi itu saya berpikir adalah nothing tulus lah. Yang penting berusaha saja. Saya sudah berusaha, tinggal melaksanakan uji presentasi dan berbagai ujian yang dilakukan pada saat seleksi. Saya berusaha untuk tidak tegang. Karena itu memang target ada, tetapi saya pikir saya tidak merugi apa-apa ketika gagal misalnya. Lalu saya harus siap kalah, tetapi harus yakin menang gitu. Ini pertentangan. Saya siap kalah, saya siap gagal, tetapi saya harus yakin Nubillah itu harus berhasil. Dan alhamdulillah saya bisa bersyukur, dan ini pengalaman saya bisa alhamdulillah bisa juara 1 pada saat itu dan tampil ke nasional. Dan ini foto saya itu adalah selfie pertama saya, pakai kamera film. Itu di depan istana, depan pintu gerbang istana. Itu pertama kalinya saya melakukan selfie itu tanggal pas 17 Agustus 1992. Pas hari kelahiran saya itu juga. Alhamdulillah. Dan foto di bawah saya berfoto dengan, sekarang beliau adalah Dirjen Kependudukan, Profesor Sudan dari Solo ini, Bobo. Setahu saya UNS, dosen UNS. Saya yakin ada yang kenal Pak Sudan, Prof Sudan, dosen UNS itu. Setahu saya dulu. Beliau sekarang dirjen. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah berada pada suatu situasi saya harus memilih antara CPNS dan atau melanjutkan pasca sarjana. Itu tahun 94 dan 95. Saya sudah CPNS dan mendapat kesempatan. Tapi kisahnya itu diawali dari bagaimana saya disepelekan oleh teman guru waktu itu karena ditanya, panggilnya Pak Jidin, bayar berapa sampai bisa CPNS gitu. Dan pada saat itu karena masih muda, akhirnya merasa tersinggung gitu, merasa dilecehkan. Itu semangat saya muncul untuk membuktikan bahwa saya tidak membayar sepeser pun. Akhirnya kisahnya saya nekat dan meninggalkan sekolah, meninggalkan tempat tugas. Saya harus berhutang bahkan untuk ikut Prapasca Sarjana di UNAS untuk bersaing mendapatkan pasca sarjana. Dan alhamdulillah dekat dukungan dan doa ibu saya bisa lulus seleksi beasiswa World Batch kedua dan mendapat hadiah beasiswa itu di saat
terakhir saya mengikuti Prapasca dan berhasil dapat beasiswa. Akhirnya kuliah, husnuzonillah bisa berhasil gitu, dan akhirnya bisa, menurut saya pada saat itu terbaik. Meskipun saya harus meninggalkan CPNS saya mengundurkan diri. Di bulan ke-9 saya tugas, saya mengundurkan diri dari CPNS dan mengikuti pasca sarjana dengan beasiswa. Nah, itu impian saya. Nah, lalu impian saya sebenarnya adalah, maaf Bu, curhat ini. Impian saya sebenarnya ingin jadi dosen waktu itu, tetapi ternyata gagal 2 kali dan saya harus menjadi guru kembali. Nah, tekad saya adalah mengejar ketertinggalan 6 tahun. Jadi ketika saya CPNS 94 mundur 95, lalu saya bisa CPNS lagi tahun 2000. Dan ini foto saya tahun 2017. Saya berfoto dengan foto saya di Kemendikbud. Itu salah satu capaian setelah menjadi PNS kedua. Nah, ini ketika mengikuti lomba tingkat nasional sebagai guru, motivasi pertama adalah pembuktian diri. Kembali lagi ke pembuktian diri bahwa saya harus bisa bersaing dengan guru-guru di manapun. Ini lomba khusus untuk guru dan saya memanfaatkan peluang karena setiap tahun dilakukan. Alhamdulillah saja bisa berhasil. Kemudian idenya itu dari buku, karena membaca buku sains anak yang terbitan barat, memang terbitan luar negeri. Kemudian saya baca ternyata botol plastik ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai alat sains, alat praktik sains. Maka dengan dorongan membuat sendiri untuk pembelajaran di sekolah, saya merancang pertama kali merancang alat peraga, alat eksperimen itu adalah tentang arus laut. Bagaimana membuat alat eksperimen dari botol bekas untuk membuktikan bahwa arus laut itu terjadi salah satunya akibat perbedaan kadar garam. Dan tantangannya adalah saya uji nyali gitu. Apa saya bisa bersaing tingkat nasional atau tidak. Maaf, versusnya adalah dominasi. Yang saya maksud di sini adalah di mana-mana lomba itu dominasinya adalah, maaf, guru-guru dari Jawa. Nah, memang jumlah mereka banyak dan memang hebat-hebat gitu. Jadi saya merasa tertantang ingin bersaing dengan dominator gitu ya, para guru-guru Jawa yang dominan di berbagai lomba. Di awalnya tahun 2002 itu saya targetnya yang penting sudah masuk finalis itu sudah luar biasa. Jadi doa saya di awal-awal kirim naskah itu, ya Allah yang penting saya bisa masuk finalis saja itu sudah hebat menurut saya. Itu saja pinta saya. Jadi lolos ke Jakarta itu sudah hebat. Namun alhamdulillah ternyata bisa lolos finalis. Ternyata doa saya tidak tetap. Gitu. Saya tergoda untuk mengubah doa, dan inilah bukti bahwa takdir itu bisa diubah menurut saya. Ketika saya doa, yang penting saya sudah bisa finalis itu sudah hebat sekali, luar biasa, dan minta pada Allah. Dan ketika sudah di finalis di Jakarta, doa saya ubah menjadi mudah-mudahan saya bisa masuk 3 besar. Jadi doa saya ubah, ya Allah yang penting saya bisa masuk 3 besar, itu saya sudah syukur sekali. Dan ternyata takdir itu berubah, bukan sebagai finalis saja. Saya tetap bersyukur dan bisa berhasil menjadi juara 3, Bapak. Tetapi apa? Saya ternyata setelah jadi juara 3 saya sesal juga. Saya menyesal juga gitu. Kenapa saya tidak minta juara 1 ya? Ya, itu sebagai contoh bahwa kekuatan doa itu ada. Kekuatan doa itu ada. Dan kita harus yakin, husnuzonillah. Dan ini pengalaman pertama tahun 2002 kita diterima di Istana Negara pada saat itu Bu Mega sebagai presiden. Nah, yang kedua ini saya di tahun 2003 itu saya berfoto dengan Ketua PKRI waktu itu
profesor termuda waktu itu, seingat saya, umur 39 tahun sudah profesor di Bengkulu. Ini sampai sekarang saya masih berteman di Facebook dengan beliau. Itu. Nah, berikutnya kita percepat juga. Nah, ini juga adalah seleksi yang menurut saya tantangannya besar sekali. Ada Kompas Karikatur dan Karikata Award tahun 2004. Saya uji nyali untuk bersaing secara terbuka karena ini peserta lombanya seluruh Indonesia, tidak terbatas. Terus takdir sudah jadi, itu prinsip saya, tapi bukan kebetulan, itu adalah keteraturan. Ketika itu saya yakin bahwa peserta tidak mungkin hanya 1000-an. Ternyata pesertanya adalah 38.000 naskah. Jadi tantangannya adalah peluang 1 berbanding 38.000. Menurut laporan panitia bahwa naskah yang diterima untuk Karikata Award itu 38.000 naskah. Jadi peluang saya, karena saya kirim naskahnya ada 3 kalau tidak salah, jadi 3 banding seperti 38.000 lah. Itu luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah dengan 2 kalimat yang biasa-biasa saja, ternyata target saya yang penting masuk 10 besar, ya. Yang penting masuk 10 besar meskipun tidak dapat hadiah, itu target saya. Yang penting nama saya tertulis di Kompas gitu, di harian Kompas. Target itu doa juga. Tapi ternyata doa saya diamini, penuhi oleh Allah, tetapi dengan jauh lebih baik daripada yang saya targetkan. Jadi Allah menakdirkan yang lebih baik. Saya waktu itu alhamdulillah bisa juara 2 ternyata, Bopo. Padahal target saya masuk 10 saja, 10 besar sebagai naskah pendamping gitu. Tidak perlu dapat juara. Ternyata alhamdulillah saya bisa juara 2 waktu itu. Jadi ini bukti bahwa doa saya ternyata dikabulkan dengan yang lebih baik oleh Allah gitu. Itu tahun 2004. Ini kisahnya panjang, tapi ini singkat saja. Persaingannya sangat tinggi. Terus tolong diingatkan Bopo kalau waktunya. Ya, Nggak ya. apa-apa, nggak semua. Ya, 15 menit lagi. Ya, saya percepat ini. Nah, ini lomba kreativitas ilmiah guru di LIPI tahun 2005. Saya nekat karena sudah 2 kali kirim naskah, 2 tahun kirim naskah tidak berhasil, dan tahun ketiga saya nekat kirim lagi dengan konsultasi dengan para yang pernah juara. Kebetulan itu paman saya. Dan tantangannya adalah saya guru IPS, tetapi saya harus diminta untuk masuk ke bidang IPA, bidang lomba IPA. Karena geografi kan substansi IPA, Bobo. Substansi IPA. Yang saya tampilkan waktu itu adalah alat peraga proses kejadian angin. Itu kan bukan materi IPS. Tetapi kalau geografi kan geografi IPS. IPS geografi. Karena waktu itu saya masih guru SMP. Nah, saran dari konsultan saya itu harus masuk ke IPA. Jadi tantangannya adalah guru IPS melawan guru IPA. Dan targetnya yang penting masuk finalis deh. Itu menurut saya sudah luar biasa. Target doa saya yang penting bisa masuk finalis. Saya guru IPS bisa bersaing dengan guru IPA masuk 5 besar, itu sudah hebat menurut saya. Apalagi ini yang lakukan adalah LIPI, yang laksanakan. Kemudian saya prinsipnya salah satunya adalah insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan ternyata alhamdulillah saya harus bersyukur tidak henti hingga sekarang karena saya bisa menjadi juara 1 ternyata. Alhamdulillah. Target saya 5 finalis saja, masuk 5 besar. Alhamdulillah bisa juara 1. Jadi ini mungkin kasus pertama di LIPI saya guru IPS dan bisa menjuarai lomba sains IPA SMP waktu itu. Jadi makanya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mau, kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Guru IPS menjadi juara lomba IPA. Gitu. Dan beberapa kali terjadi seperti itu. Nah, kalau ini
saya persingkat saja. Ini menulis buku tahun 2005. Target saya sebenarnya masuk 8 besar itu sudah luar biasa seperti tahun 2004. Tahun 2004 saya juara 8, juara terakhir waktu itu di lomba sayembara yang sama. Terus tahun berikutnya saya ikut lagi, targetnya tetap masuk 8 besar. Nah, kemudian karena saya penulis baru belajar, para saingannya adalah guru-guru yang sudah menerbitkan buku sampai belasan sampai 20-an. Sementara saya baru 1 buku. Dan ternyata suudzon saya di sini. Suudzon saya, sangka jelek saya ternyata fatal gitu. Ketika menjelang pengumuman, kita lihat penitia menyediakan piala dan label pemenang. Ketika diangkat yang juara 3, saya dalam hati menyatakan saya cukup yang juara 3 itu. Alhamdulillah. Ternyata saya menyesal, Bobo. Karena ternyata memang sudah ditakdirkan menjadi juara 3 saja. Padahal dalam hati saya itu terbetik begitu. Cukup menjadi juara 3 saja itu saya sudah syukur. Nah, saya sesali. Kenapa saya tidak katakan juara 1? Itu artinya saya suudzon gitu. Saya harusnya minta yang terbaik kok. Saya minta yang juara 3. Dan alhamdulillah bisa, ya syukurlah yang terbaik dari Allah bahwa saya bisa juara 3 sebagai penulis yang baru belajar menulis buku, bisa menjadi juara 3 dengan Profesor Bambang Sudibyo sebagai menteri waktu itu. Alhamdulillah, dan mendapat kenang-kenangan, mendapat hadiah. Alhamdulillah. Masih banyak ini, tapi kita singkat-singkat saja. Kemudian ini tentang lomba inovasi guru di Diknas. Ini juga tahun yang sama saya ikut lomba di tempat lain, ternyata gagal, dan saya harus menembus kekalahan di lomba tingkat nasional. Menurut saya, ini tekad saya bahwa saya harus menembus kekalahan. Kemudian kalau bicara tentang keteraturan dan kebetulan, ternyata waktu itu ketika ketemu di Hotel Pitagiri di Jakarta, 5 orang pertama yang datang mendaftar booking di hotel itu sebagai peserta, ternyata semuanya adalah bidang yang berbeda. IPA, IPS, bahasa Inggris, kimia, dan biologi waktu itu. Dan alhamdulillah semua 3 orang yang pertama ini menjadi juara 1 semua. 5 orang yang pertama. 5 orang yang pertama datang itu semuanya menjadi juara 1 di lomba yang sama tetapi bidang yang berbeda. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi juara 1 di kategori IPS. Padahal yang saya tampilkan itu adalah materi substansi IPA. Saya menampilkan alat eksperimen tentang IPA, tentang angin tornado, tentang satu alat bisa digunakan untuk mempraktekkan elastisitas udara, geyser, suhu, terus angin, jadi bisa beberapa macam fungsi. Dan alhamdulillah semuanya 5 orang pertama ini adalah juara 1 semua. Ya itulah saya katakan bukan kebetulan, tapi itu adalah keteraturan dari Allah. Yang semuanya terbaik dari Allah. Nah, kalau ini tantangan pertama adalah bahwa lomba jurnalistik ini diikuti oleh semua profesi, ya, wartawan, dosen, praktisi, guru, dan lain-lainnya. Dan saya sebagai guru SMP waktu itu masih uji nyali. Setahu saya peluang saya hanya 0,01%. Tetapi saya yakin bahwa itu masih ada peluangnya dibandingkan nol besar kalau saya tidak mengirim naskah. Dan alhamdulillah tetap dengan doa restu Bunda atau dari keluarga. Tantangan pertama adalah saya kurang pede waktu itu, tetapi targetnya saya harus juara. Meskipun pokoknya masuk juara deh. Juara waktu itu dipilih 5 besar. Dan saya alhamdulillah saja dengan 2 halaman yang dimuat di koran daerah, terus dikirim ke panitia, saya berpasrah dan bisa bersyukur meskipun hanya juara 4, harapan 1.
bisa bertemu dengan yang juara 1 ini dari wartawan Medan, terus juara 2 dosen Malang. Saya tidak tahu waktu itu ini dosen Malang. Juara 3 dari Antara, juara 3 dari kantor berita Antara, juara 4 guru SMP dari Palopo, juara 5 dari Bernas, Jogja. Setahu saya, Bopo, Ya, juara 5 waktu itu. 5 menit Alhamdulillah guru SMP lagi. bisa bersaing di antara mereka. 5 menit lagi, Pak. Ya, siap-siap. Jiwanya, Bopo. Nah, ini guru berprestasi SMP. Alhamdulillah saya bisa juara 1 di tingkat provinsi dengan kisah yang panjang, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa di tingkat nasional. Ini pertama kalinya saya sebagai guru masuk di halaman istana. Kita skip. Nah, ini juga menjadi salah satu pencapaian yang menurut saya, bagi saya luar biasa, karena ini adalah Science Education Award di ITSF tahun 2009. Itu sebenarnya hanya untuk yang SMA bidang IPA, guru fisika, biologi, dan kimia. Tetapi saya guru IPS dengan substansi materi geografi yang sains. Saya alhamdulillah bisa menjadi guru sains, guru fisika dengan barang bekas dan bermodal ke Rp5.000, masuk di lomba yang berhadiah besar. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi penerima 10 orang di antara penerima Science Education Award dari ITSF ke-16. Dan ini luar biasa sekali menurut saya karena saya guru IPS dengan materi sains geografi. Bisa bersaing dengan guru-guru biologi, fisika, dan kimia dari SMA se-Indonesia. Dipersingkat, ini juga banyak kegiatan Siameo, guru-guru sains saya ikuti. Meskipun saya guru geografi, jadi para mahasiswa geografi itu bisa bergerak di bidang sains, bisa ikut andil bagian di kegiatan-kegiatan internasional. Alhamdulillah saya bisa juara 3 di Science Teachers Award dari Siameo. Ini yang foto yang dibawa. Yang di atas itu foto diklat sains, guru sains se-Asia Tenggara. Bahkan saya ikut juga pelatihan se-Asia Pasifik bersama guru sains se-Asia Pasifik. Dan akhir alhamdulillah saya bisa meraih, maaf ini katakan menebus kekalahan yang waktu SMP tidak bisa berbuat apa-apa nasional, dan alhamdulillah bisa menjadi juara 1 guru SMA berprestasi 2016, 8 tahun kemudian bisa mengenal. Dan ini Bapak, saya tampilkan fotonya Bapak Nur Rahmat, ini dari Jogja. Bapak dari Jogja ini adalah guru senior yang ketika acara tahun bulan 8 itu 2016, ternyata beliau bulan 10 berikutnya itu sudah pensiun. Jadi 2 bulan kemudian sudah pensiun. Berarti semangat beliau luar biasa. Sudah menjelang pensiun tetapi tetap semangat ikut sampai tingkat nasional. Bisa mewakili Jogja dan bisa bersaing di tingkat nasional. Itu sudah luar biasa. Makanya saya bangga dengan beliau. Saya suka sekali semangatnya. Saya ingat sekali bahwa dia biasa menyatakan para juara itu tidak pernah menyerah, dan yang menyerah tidak akan mungkin menjadi juara. Itu selalu dia dengung-dengungkan. Jadi itu adalah salah satu soft skill. Jadi kita tidak boleh menyerah. Yang terakhir ini benchmarking ini kisahnya juga luar biasa, tetapi kita skip saja. Hadiah dari Kemendikbud. Dan terakhir ya ada ini, alhamdulillah bisa juara 2 di sini. Ini juga ceritanya banyak. Bahkan baju yang saya pakai ini sebenarnya adalah baju untuk menteri, tapi dikenakan untuk saya. Dan alhamdulillah bisa duduk berdua, berdampingan dengan RI 1. Demikian barangkali Bapak yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi anak-anak sekalian yang masih panjang masa prestasinya. Silakan mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa terus
mengukir prestasi, setidaknya bisa memberikan inspirasi juga kepada yang lain. Ini riwayat singkat saya, riwayat hidup dan pencapaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pengalaman kompetisinya yang dituangkan dalam bentuk cerita inspiratif mulai dari nomor 1 sampai nomor 15 atau mungkin lebih karena waktunya memang terbatas sehingga tidak bisa dieksplor, tapi paling tidak kita bisa mengambil ya hikmah dari cerita inspiratif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mujahidin Agus. Saudara-saudara, saya ingin tes dulu ini, jadi perlu ada tes dulu ya. Saya panggil Mbak Alduna, ada enggak? Mbak Alduna masih bergabung? Mbak Alduna, mudah-mudahan tidak ghosting ya. Mudah-mudahan tidak ghosting ya. Mbak Alduna, ada enggak? Ya, enggak ada ya. Saya panggil yang kedua, Mas Bayu Aditya. Mas Bayu? Ada, Pak. Mas Bayu Aditya. Yang mana ini fotonya ini Mas Bayu Aditya ya? Mas Bayu Aditya ada ya? Ya, ada semester berapa? 6? Semester 6, Pak. Ya, Mas Bayu Aditya ini termasuk mahasiswa yang pernah nulis di koran dan juga prestasinya bagus. Anda tadi mendengarkan dari awal sampai akhir, Mas Bayu? Mohon maaf, saya tadi baru masuk di pertengahan, Pak. Di pertengahan ya, tapi ya, sempat. Karena ada kuliah. Ya, di pertengahan, jadi sempat sempat bisa menikmati sajian ini. Coba apa statement singkat Anda setelah mendengarkan kuliah umum ini? Dari yang saya tangkap tadi, Bapak narasumbernya itu sangat berprestasi di bidang penulisan, Pak. Terus apa yang bisa diambil hikmahnya? Ya, diperlukan konsistensi, terus kerja keras dalam untuk mendapatkan semua itu prestasi-prestasinya, Pak. Itu ya? Ya. Oke, makasih Mas Bayut. Mas Bayut, kemudian yang Mbak, ada testimoni nih, Mbak Farah Salsabila. Mbak Farah Salsabila ada? Halo, Mbak Farah Salsabila. Wah, ghosting. Kemana ini? Saya pernah nulis di koran itu judulnya ghosting. Mbak Farah Salsabila. Oke, ada nih Mas Said Labib. Mas Said, halo. Mas Said Labib. Ada? Tidak ada. Mas Doni Kurniawan. Halo. Mas Doni? Oh ya, nggak ada. Nah, ada, ini. Pak. Mas Doni, coba dimunculkan kameranya biar Pak Agus juga bisa melihat Mas Doni itu seperti apa. Oh, ini ya. Mas Doni. Wah, gagah nih. Anak muda ini. Iya, ini di kos atau di rumah ini? Di rumah, Pak. Mana? Karanganyar, Pak. Oh, cuma Karanganyar sini ya. Tapi channelnya bagus kok. Sinyalnya bagus kok. Mas Doni menyimak dari awal sampai akhir? Maaf, Pak. Tidak menyimak soalnya tabrakan ada kuliah juga, Pak. Oh, ada tempuk ya. Kuliah siapa? Kuliah perencanaan kota, Pak. Pak siapa? Museum? Ya. Oh, gitu. Oke, makasih. Jadi mungkin tidak tidak bisa 100% ya. Oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Mas Said tadi ada enggak? Mas Said Labib? Mas Said Labib? Enggak ada ya. Mbak Nia Kurnia Sandi ya. Mbak Nia Kurnia ada enggak? Halo?
Mbak Nia? Mbak Nia Kurnia Sandi, ada enggak? Oke. Madinda Puspita? Madinda? Oh, enggak ada. Yuni Fitriani? Mbak Yuni? Halo, Mbak Yuni? Ada Pak. Nah, mana? Coba dibuka kameranya, Mbak Yuni. Bentar Pak. Kawasan pariwisata, kawasan ruang. Oh, Anda kuliah ini ya? Iya, kuliah. Pak Musiam ya? Pak Musiam ya? Ya udah, oke. Ada kuliah. Mbak Karisma kuliah enggak nih? Kuliah Pak, kuliah perencanaan kota. Oh, Pak Musiam ya, suaranya. Gitu. Mbak Isnaini Nuril, Isnaini kuliah enggak? Mbak Isnaini. Kuliah Pak. Weh lah, ya udah. Ya sama tabrakan Pak. Oh gitu ya. Yang enggak tabrakan siapa ini? Yang enggak tabrakan siapa ini? Hah? Oke. Terima kasih. Ya mungkin memang kita kadang-kadang sulit mencari waktu. Ya mudah-mudahan nanti rekamannya akan kita share di psikologi saya ya. Anda bisa membuka lagi dan nanti kemudian Anda bisa membuat rumusannya. Kemudian rumusannya juga di share aja di psikologi supaya saya bisa membaca. Saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini yang ikut kuliah ini tidak tempok ya, mudah-mudahan ya. Yang tidak tempok aja nanti bisa memberikan memberikan pertanyaan atau diskusi. Tapi tadi saya mencermati, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari paparan Pak Agus ini. Jadi nampaknya bagi kita sebagai seorang Muslim, doa itu suatu hal yang sangat sangat krusial ya. Doa kita kepada Allah itu sangat krusial ya. Lebih-lebih kita juga kalau masih memiliki orang tua, ada bapak, ada ibu, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang bagus ya, termasuk lomba itu kita juga harusnya mohon doa, dan doa orang tua itu ya luar biasa itu anunya ya, bisa dikabulkan besar sekali. Kemudian yang kedua, ini juga satu sifat yang harus dimiliki. Mungkin selama ini kita masih kadang menanggapi sesuatu itu banyak suudonya. Jadi maka kita harus selalu berpikir positif supaya pikiran kita, hati kita itu bersih di dalam menghadapi sesuatu, sehingga ketika kita mempunyai pikiran dan hati bersih itu nanti apa yang kita ucapkan juga insya Allah ya itu juga mengandung kebersihan. Kemudian yang ketiga ini saya kira yang penting juga seorang yang ingin berprestasi itu atau seorang pemimpin mungkin ya, misalnya siapapun ya, seorang pemimpin ya, termasuk pemimpin rumah tangga ya. Bapak itu pemimpin rumah tangga. Ibu juga pemimpin rumah tangga untuk anak-anaknya. Itu usahakan selalu ada target. Ya. Jadi target itu membimbing kita. Ketika kita punya target, maka kita mesti punya programnya. Ya, kita punya rencana untuk bisa mencapai target itu. Nah, coba biasakan para mahasiswa gini. Jadi saya punya anak 4 ya, yang 3 sudah berkeluarga, ada yang jauh di kedutaan besar di Afrika sana, kemudian yang kedua di bank, kemudian yang ketiga itu wirausaha. Jadi lulus S2 bahasa Inggris, tapi karena putri ikut suami, tapi dia mengelola laundry. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi yang di Namibia itu saya tanamkan kepada dia, Mas, ketika Anda nanti diberi tugas oleh atasannya, janganlah Anda sekali-sekali mengatakan tidak bisa. Jadi ini komitmen ini. Jangan. Pokoknya harus bisa. Jadi Anda harus mengatakan bisa dulu, kemudian Anda belajar.
Ya, jangan sampai mengatakan tidak bisa. Jadi maka kalau mengatakan bisa kan selalu berupaya, selalu belajar. Ya, seperti Pak Mujahid tadi selalu belajar, terus belajar. Orang geografi disuruh membuat karya tulis IPA, Pak mungkin materi kita juga terbatas, kan harus belajar, gitu ya, harus belajar. Jadi termasuk belajar itu ya tidak mengenal usia, ya. Ya saya itu kan dulu nggak hobi menulis, nggak pernah bisa menulis, ya. Kemudian saya berkenalan dengan murid saya, juga sekarang menjadi dosen. Apa yang dia katakan oleh murid saya itu, Pak, menulis Pak, buat buku Pak. Dosen kalau nggak buat buku, apa prestasinya Pak? Ya itu ya. Jadi termotivasi, termotivasi ya. Ya saya belajar. Ya coba saya dianu dulu, dituliskan dulu. Enggak apa-apa. Jadi kita belajar, dituliskan dulu. Kemudian saya membaca tulisannya, alurnya begini dan seterusnya. Akhirnya, alhamdulillah saya bisa sampai membuat resonansi yang ke-14. Jadi itu anulah harus ada progres. Termasuk ya maaf ya, karena mungkin orang tua saya dulu masuk dalam lingkup yang agamanya mungkin dalam tanda petik ya kurang bagus ya, sehingga ini juga merembet pada anak-anaknya ya, sehingga saya itu baru bisa membaca Al-Quran dengan bagus tuh umurnya 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun ini. Tapi nggak apa-apa. Itu loh yang luar biasa, Prof. Iya, 40 tahun baru bisa baca. Ya, dulu karena nggak pernah diajari. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak pernah jangan sampai umur menjadi pembatas untuk menjadi bisa. Jadi saya kira itu poin-poin penting dari apa yang disampaikan Pak Agus, sehingga Pak Agus itu andai kata rumahnya itu ada koleksi piala, mungkin tempatnya yang nggak ada Pak. Ya, karena terlalu banyak piala. Pialanya dikoleksi nggak Pak? Dikoleksi nggak? Ada, tapi kebanyakan piagam. Oh, piagam ya. Piagam. Ya. Alhamdulillah puluhan lah. Saya itu punya dosen namanya Profesor Dr. Sutikno ya. Saya kemarin juga silaturahmi, usianya sudah sekitar 80 tahun tapi masih sehat, masih segar, tinggal di Kaliurang. Ketika masuk di ruang tamu itu disuguhi kenang-kenangan beliau ya, ada mulai dari piala, kemudian misalnya dia keluar negeri mesti ada semacam tanda di situ ya. Jadi koleksinya cukup inspiratif ya. Mungkin ini sebuah pembelajaran pada anak-anaknya, sehingga salah satu anaknya juga ada yang menjadi dokter. Jadi saya kira peran orang tua itu luar biasa dalam memberikan motivasi pada anak-anaknya, termasuk peran dosen, peran guru, ya, termasuk juga kuliah umum pada pagi ini. Ya, satu lagi saya masih punya satu mahasiswa yang sekarang sukses bekerja di Jakarta, ya, itu membuat statement begini, Pak Pri, saya itu kalau ikut kuliah siapa saja Pak, saya mesti duduk di meja paling depan. Iya, gitu. Jadi orang-orang yang sukses itu biasanya memang bikin sensasi gitu ya. Saya duduk paling depan dan saya mesti tanya Pak. Kalau saya nggak tanya, lebih baik saya nggak datang. Nah ini loh. Jadi ini statement ini. Jadi termasuk Mbak Yuni Fitriani ada? Mbak Yuni? Halo, Mbak Yuni? Ada Pak. Nah, ada kuliah nggak ini? Ada kuliah dengan Pak Musyam nggak? Iya Pak. Kuliah? Sedang berlangsung ini Pak. Oh, sedang berlangsung. Di antara kalian yang ikut ini yang tidak kuliah, konsentrasi yang ke sini siapa? Ada nggak yang nggak kuliah? Mas Bayut tadi kuliah nggak ini? Halo? Mbak Isna ini, Nuril? Nah, kamu kok malu-malu ya? Ya enggak? Ya. Mas Dodi Kurniawan? Wah, oke. Mas Pandu Prawira ada? Halo. Mbak Atika
Ada? Ya, Pak. Oh, masih kuliah ya. Masih kuliah. Ini Pak. Jadi tempuk ini dengan kuliah ya. Kita berusaha untuk Bang, enggak apa-apa. Oke. Kita buka tanya jawab mungkin untuk mendalami. Wah, ini coba saya tak panggil ini coba. Ini ada enggak ini? Mbak Musfiroh. Ada Mbak Musfiroh? Halo, Mbak Musfiroh. Halo, Mbak Musfiroh. Musfiroh Sat siapa ini? Halo, Mbak Musfiroh ada? Oke, ada ya. Oke, kita buka. Ini kesempatan bagi Anda untuk bisa berkomunikasi dengan pembicara. Jadi supaya ada keadilan ya. Jadi kalau tadi Pak Agus sudah mengungkapkan ceritanya, mengungkapkan pengalamannya, mengungkapkan kisah-kisah inspiratifnya, mungkin ada sesuatu yang ingin diperdalam, ya, ingin difokuskan. Ya. Mari saya beri waktu kepada saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, dan harus ada yang tanya, ya, tidak boleh diam, ya, harus ada yang tanya. Mungkin sementara kalau itu kuliah ya mungkin itu yang ke sana dianu dulu ya, di off dulu. Kemudian kita coba ke sini dulu ya, kalau memang ada kuliah ya. Ya, silakan. Mungkin Mbak Yuni mungkin, silakan. Halo. Iya, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Yuni silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nanya, bukan nanya sih Pak, kayak keluh kesah gitu Pak, gimana Boleh, Pak? boleh. Boleh. Iya. Curhat Ya. boleh ya. Silakan. Ini jangan problem-problem rumah tanggamu ya. Artinya rumah di rumahmu ya. Problemnya problem. Kan ini ya Pak, di Fakultas Geografi UMS. Halo Pak. Yo. Ya, kan di Fakultas Geografi UMS itu, sebentar Pak. Kamu tunjukkan di kameranya ditunjukkan, kameranya dihidupkan. Oh, ini pembicaranya kameranya juga, saya juga kameranya lagi itu dong. Kan Mana? di Fakultas Geografi Sebentar, UMS mana? itu kan Sebentar, mana ini? Belum ada penjurusan ya Pak, maksudnya masih umum gitu antara geografi fisik, geografi manusia, sama geografi apa pembangunan, apa yang tentang perencanaan wilayah gitu. Jadi kayak masih, menurut saya masih terlalu umum. Nah, itu saya di akhir-akhir semester sebenarnya sedikit bingung Pak, ini saya mau fokusnya itu mau kemana, karena semuanya itu dipelajari, banyak banget matkul-matkul yang dipelajari, tapi kayak nggak terlalu mendalam banget gitu Pak. Karena belum adanya penjurusan yang lebih konsentrasi gitu, kayak misalnya di UGM itu kan ada geografi lingkungan yang lebih ke fisik, terus ada geografi pembangunan wilayah yang lebih ke manusianya, terus ada juga yang SIK dan penginderaan jauh itu lebih ke teknik. Nah, itu saya sebenarnya masih kayak kurang percaya diri gitu Pak, kalau nanti keluar sudah lulus, sudah pergi ke ranah kerja, itu saya sebenarnya kurang percaya diri di situ Pak. Ya. Nah, itu bagaimana cara biar saya itu nanti setelah lulus saya bisa punya kepedean atau kepercayaan dirian setelah saya nanti di ranah kerja bergabung bersama alumni-alumni dari kampus yang lain. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi tidak boleh seorang mahasiswa tidak percaya diri ya. Karena saya berikan contoh ya. Saya punya mahasiswa namanya Mas Nugroho ya. Mas Nugroho sekarang bekerja di Badan Informasi Geospasial. Ya. Jadi salah satu alumni geografi ya, yang bekerja di Badan Informasi Geografi Spasial adalah Mas Nugroho. Saya tanya, kenapa Anda berani bersaing dengan kompetitor yang jumlahnya ribuan? Saya percaya diri, Pak. Nah, jadi harus begitu. Saya percaya diri. Kebetulan dia adalah asisten. Jadi saya sarankan Mbak Yuni. Jadi saya sarankan setiap
materi yang diberikan oleh dosen itu harus Anda kuasai, harus Anda pahami, kemudian nanti Anda kembangkan. Sebetulnya mengenai penjurusan itu memang di sini memang belum ada ya, belum fokus ya. Fokusnya nanti setelah dia menyelesaikan, dia menggarap skripsinya, baru itu adalah fokus. Tapi di di semester 1, 2, 3, 4, 5 itu memang mata kuliahnya geografi yang sifatnya umum. Kemudian nanti kalau mengambil kekhususan ya udah di skripsi sesuai dengan dosen pembimbing, Anda akan lebih fokus. Tapi pengalaman dari para alumni ya sebenarnya syaratnya tidak sekedar harus fokus penjurusan, tapi justru yang lebih penting adalah harus menguasai materi yang diberikan. Kemudian nanti dikembangkan. Jadi tidak perlu tidak perlu kemudian Anda merasa tidak pede, tidak ya. Ketika Anda yakin dan percaya diri, ya insya Allah Anda bisa menangkan persaingan. Cuma memang ketika ingin memenangkan persaingan tadi yang diceritakan oleh Pak Mujahidin Agus itu ya memang harus all out ya. Di samping PD harus all out ya. Karena tidak semua ketika bersaing itu bisa menang tanpa harus ada persiapan yang bagus. Jadi saya sarankan karena pengalaman yang sudah bahwa alumni kita juga bisa diterima di lembaga-lembaga yang bergengsi, itu artinya sebetulnya ada peluang. Nah, ada peluang. Ya, cuma persoalannya apakah Anda bisa menangkan enggak? Ini saya tidak bisa menjawab ya. Jadi yang bisa menjawab adalah kalian yang sudah menerima kajian-kajian geografi. Insya Allah kebetulan ya ini bukan ya. Kebetulan yang diterima di lembaga-lembaga bergengsi itu Pak Agus, kebanyakan adalah para aktivis dan asisten. Nah, ini saya nggak tahu ya, mungkin dia pendalaman ilmunya lebih kenceng ya, lebih baik ya daripada mahasiswa biasa ya. Betul. Ini pengalaman aja ya. Oke Mbak, makasih Mbak Yuni. Yang lain Mbak Karisma mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan soft skill ini? Mbak Karisma? Halo? Belum, Pak. Coba mana fotonya? Mana dibuka kameranya? Kamu cuma gambarnya. Oh, kamu di mana ini? Oke, sampai di sini. Di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini kuliah apa kamu? Kuliah perencanaan kota, Pak. Oh, Pak Musiam, hampir selesai? Belum kayaknya, Pak. Halo. Kamu mau tanya nggak? Kalau enggak ada, saya kira kita cukupkan sekian ya. Ada, Pak Musiam sudah selesai ya. Pak Musiam sudah selesai. Ayo Mbak Karisma, silakan. Ini sudah selesai. Oke, nanti ini mungkin sekali lagi selesai. Kemudian untuk 2 pertemuan terakhir kita akan mereview kasus. Oke. Yang lain aja dulu. Kita kaji secara kritis, kita review. Ada matikan tuh, mengganggu sini. Ya, Mas Anom ada nggak? Mas Anom Wisnu ada nggak? Halo. Mbak Atika Muzizati ada nggak? Mbak Atika? Halo, Mbak Atika? Mbak Fani Ashari, silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Fani? Coba dihidupkan kameranya. Jangan ghosting. Mas Bayu? Monggo Mas Bayu. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Kalau kameranya dihidupkan Mas. Oh ya, benar Pak. Sudah Pak. Ya udah, silakan. Saya kan tadi masuk di tengah-tengah ya Pak, jadi kurang memperhatikan. Maaf kalau nanti pertanyaannya di luar konteks Pak. Saya tadi cari tahu tentang Pak Mujahidin Agus ini kan salah satu guru yang berprestasi di tingkat nasional. Beliau punya kayak statement bilang ini, jangan peduli kita jatuh berapa kali, tapi kita harus bangkit lebih banyak kali. Nah itu tuh statement yang singkat tapi
sangat mendalam artinya, Pak. Terima kasih, Mas. Kan kita ini kami Ya, yang di sini tuh mahasiswa semester akhir, Pak. ya. Sebentar lagi kan mau menulis skripsi. Nah, dari Pak Mujahidin ini yang latar belakangnya geografi itu pandai sekali menulis, Pak. Mungkin ada pesan dan kayak wejangan-wejangan untuk kita mahasiswa semester akhir ini biar nantinya tuh semangat terus dalam berkarya, menulis, dan menyelesaikan kuliah dengan baik, Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Monggo, Pak. Langsung aja. Baik, terima kasih Mas Bayu. Ya. Aduh. Salah satu motivasi saya sebenarnya untuk selalu berkarya adalah untuk mengukur prestasi. Salah satu bukti untuk bahwa kita sudah diakui paling tidak adalah nama kita itu muncul ketika di search di Google Engine atau yang lainnya. Bukan cuma akun Facebooknya yang muncul, tapi ya. Dan alhamdulillah Mas Bayu sudah buktikan langsung bahwa artinya paling tidak nama saya ada muncul di beberapa web mungkin atau beberapa ajang yang dimunculkan di internet. Nah, itu sebenarnya motivasi. Motivasi terbesar saya adalah dulu nanti akan berubah ya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Dulu di awal-awal itu ketika mahasiswa pertama adalah saya ingin dikenal dulu. Itu motivasi. Makanya ketika mahasiswa saya juga sudah menulis. Saya bahkan ikut lomba karikatur tingkat nasional dan berhasil juga masuk di finalis lomba karikatur anti apartheid yang dilakukan oleh PBB di Jakarta. Itu artinya saya ingin dikenal dulu deh. Itu motivasi, dan alhamdulillah beberapa kali saya sudah bisa syukuri meskipun misalnya tidak menang, tetapi paling tidak kita ada mengukir nama di suatu ajang. Ketika orang mencari di internet, nama kita ada. Dan itu semangat yang tidak boleh putus meskipun kita sudah selesai menyelesaikan kuliah. Nah, apalagi ketika sementara penyelesaian di tahap-tahap akhir sementara kuliah, kalau saya dulu kan kelemahan gini, dulu di zaman saya itu adalah tahun terakhir dibebaskannya mahasiswa itu tanpa skripsi. Jadi di zaman saya itu boleh tanpa skripsi. Di angkatan saya, angkatan 8. Nanti angkatan 1989 itu sudah wajib skripsi. Dan saya meskipun sudah bisa bebas tanpa skripsi, tapi saya sudah membuat tantangan buat diri saya sendiri bahwa saya harus bisa bikin skripsi. Jadi di antara sekian teman-teman saya hanya yang menyelesaikan skripsi waktu itu hanya saya berdua. Angkatan saya, di jurusan saya, geografi, angkatan saya. Jadi saya membuat tantangan buat diri saya sendiri. Nah, waktu itu kelemahan mahasiswa yang tidak membuat skripsi adalah tentu pengalaman untuk menulis tidak ada. Dan sebenarnya ketika kita ditantang untuk menulis bahwa kita harus menulis sesuatu yang baru, tentu kita membekali diri kita dengan bertuju ke perpustakaan. Itu internet belum ada gitu. Tahun 94 ya, belum ada internet. Maksudnya paling tidak belum ada di Kota Makassar waktu itu. Jadi saya rajin-rajin ke perpustakaan mencari karya-karya mahasiswa untuk skripsi, mencari ide-ide mereka. Tetapi waktu itu karena memang IKIP itu adalah keguruan, kebanyakan adalah tentang pembelajaran naskah-naskahnya, dan saya tidak mau sama dengan mereka. Gitu. Maka saya carilah ide tentang apa yang bisa membedakan naskah saya, skripsi saya dengan senior-senior saya yang sudah ada. Ada beberapa yang sudah jadi dosen semuanya. Jadi saya malah membuat untuk pertama kalinya waktu itu di IKIP Ujung Pandang ada skripsi yang murni geografi tentang perencanaan, waktu itu tentang perencanaan zonasi sekolah gitu. Jadi saya fokus. Jadi salah satu cara saya untuk menyemangati diri adalah saya harus berbeda dengan
karya-karya yang sudah ada. Kemudian saya cari yang tidak terlalu luas bahasanya, tetapi harus mendalam, yang betul-betul geografi. Karena kalau di IKIP kan dulu lebih banyak ke pendidikannya, ya. Artinya memang memang mahasiswa disiapkan untuk jadi guru, jadi bukan untuk jadi peneliti. Dan saya senang menulis karena memang dari SMA saya sudah menulis sebenarnya. Jadi saya mencari topik yang fokus. Waktu itu lagi ngetren tentang zonasi pembagian sekolah berdasarkan wilayah layanan. Dan saya buatlah naskah itu. Saya bikin sekitar 3 bulan dan alhamdulillah diakui menjadi salah satu karya pertama yang murni geografi pada saat itu di Ujung Pandang. Jadi semangat itu harus tetap dihidupkan dengan, tentu saya yakin Mas Bayu itu rajin baca gitu, rajin baca tulisan, apalagi ada Bapak Priyo yang memang sudah menjadi dosennya, dan beda zaman kita dengan zaman Anda sudah tentu beda sekali. Zaman kami dulu mencari koran itu sudah luar biasa kalau kita bisa dapat koran bekas gitu. Ya harus rajin-rajin ke perpustakaan, tapi kalau sekarang kan semua informasi ada di tangan, ada di dalam HP. Jadi ya, tergantung bagaimana caranya kita mau menyemangati diri untuk berbuat yang berbeda. Menurut saya ini harus dibiasakan bagaimana supaya kita bisa menghasilkan karya yang unik, mungkin sederhana, tetapi orang tidak pernah pikirkan tentang itu. Sebagai contoh, kalau di naskah ilmiah saya kebanyakan itu tentang alat peraga sederhana, alat eksperimen geografi, bahkan bisa dipakai untuk fisika. Jadi saya menggunakan alat-alat sederhana atau barang bekas, dari botol plastik, dari gelas plastik, dari koran bekas, segala macam. Dan Anda bisa baca, Mas Bayu bisa baca di blog saya ada, di YouTube, kanal YouTube saya ada. Itu ide-ide sederhana yang ternyata bisa mengantarkan saya, alhamdulillah, berkali-kali lah sampai ke tingkat nasional dan bisa menjuarai, bahkan juara 3 di tingkat Asia Tenggara. Itu sedikit trip saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi Mas Bayu, kalau ingin gampang menulis itu orang harus suka membaca, intinya gitu ya. Tapi membaca yang betul-betul memahami apa yang dibaca. Jadi kita membuat semacam semacam materi ya, bahan-bahan itu kita endapkan di sini ya. Nanti ketika saat kita mau menulis, maka kita tinggal mengeluarkan satu-satu. Nah, sekarang persoalannya apakah ada materi yang sudah diendapkan di situ belum ya. Jadi materi yang sudah diendapkan di sini artinya yang pernah dibaca dan dipahami. Nah, jadi saya pun kalau menulis ketika saya blank ya berhenti ya, karena tidak ada yang mau ditulis karena di sini belum ada endapannya. Kemudian saya harus baca topik yang sesuai dengan tulisan saya. Nah, setelah baca kemudian muncul ide-ide kemudian mengalir. Jadi saya sarankan harus banyak membaca sesuai dengan judul skripsi atau topik skripsi yang ingin diambil. Misalnya Bapak, kalau boleh saya tambahkan sedikit. Iya, monggo. Salah satu tips saya atau yang biasa saya lakukan, saya punya buku kecil. Saya punya buku kecil segini, saku, yang bisa saya bawa kemana-mana, dikantongi tentu dengan pulpen, dan di situ saya catat semua apa yang tiba-tiba ide saya ketika muncul harus dicatat langsung, karena saya bisa hilang kalau lupa, kalau tidak dicatat langsung. Contoh ini bentuk rancangan saya untuk alat eksperimen, ada alat eksperimen untuk gunung berapi. Ini saya bikin sekitar tahun 2012 ini. Dan sudah saya wujudkan sebagian. Jadi ketika saya punya ide, tiba-tiba meskipun saya di atas motor misalnya atau di dalam mobil, saya catat, saya berhenti, kalau perlu saya berhenti di tepi jalan, terus catat apa ide saya gitu. Karena kalau ditunda bisa lupa nanti. Hilang ya. Nah, itu salah satu trik saya. Jadi semua ada. Ketika saya membaca buku perpustakaan, saya catat juga di buku ini gitu ya.
saya catat hal-hal penting, ada halamannya, bukunya, buku apa gitu, halamannya, sehingga ketika dibutuhkan tinggal datang, kalau misalnya kurang lengkap ya tinggal mencari lagi buku yang kita sudah tandai gitu, sudah ada catatannya. Demikian tambahan buku. Makasih. Makasih. Jadi sekarang kan alat pencatat itu kan komplit ya. Iya, Jadi kalau sudah dulu ada. mungkin pakai sobean ya, Iya. sekarang kan ada HP ya, ada Iya. HP, saya kira ada color notes ya. Kalau di sini adanya Ya, HP-nya itu betul. color note ya, itu bisa dicatat ya. Iya. Memang betul. Jadi kadang-kadang ide itu kalau tidak ditulis hilang. Iya, Ya, betul. kalau ditulis kemudian suatu saat kita baca, ya itu muncul lagi. Jadi prinsipnya memang harus banyak membaca, Mas ya. Jadi, saya menuliskan tahun 2014 ya sudah 7 tahun. Artikel saya di koran itu sudah gampang saya mengingat-ingat sampai saat ini itu 333. Jadi artikel saya itu sekarang sudah 333 artikel di koran. Jadi Masya Allah, luar biasa itu Bopo. bukunya sudah 14 ya, mau 15. Jadi itulah anunya. Oke, satu pertanyaan lagi, ini masih ada waktu 2 menit sesuai dengan rencana. Saya masih beri kesempatan 2 menit itu anu loh. Injury time itu suatu waktu yang penting loh. Kadang-kadang kalau di sepak bola itu memasukkan justru pada menit-menit terakhir. Mbak Karisma, jangan hanya fotonya saja yang muncul. Terima kasih tadi Pak Agus ya. Ya. Makasih Mas Bayu. Ya. Mbak Karisma. Mudah-mudahan sukses. Ya. Amin Pak. Mbak Karisma ada? Wah, ini cuma fotonya tak ada orangnya ini ya. Mbak Karisma. Halo? Nah, coba dimunculkan fotonya mana Mbak Karisma ini? Kameranya. Oh, ini Mbak Lina, Pak. Oh, Mbak Lina, Linawati Nur. Kamu di mana, Mbak? Di rumah, Pak. Iya, di mana di rumah? Di Karanganyar, Pak. Oh, juga Karanganyar ya. Silakan, Mbak. Monggo, langsung. Selamat pagi, Pak. Sebelumnya saya mau tanya, Pak. Saya mau bertanya mengenai menurut Pak Mujahidin sama Pak Pri itu, menurut Bapak itu kiat-kiat buat mengatasi kemalasan dalam mengembangkan soft skill itu seperti apa ya Pak? Soalnya terkadang kayak anak muda zaman sekarang kan lebih enakan lihat HP ya Pak daripada mengembangkan soft skill. Nah menurut Bapak kiat-kiatnya seperti apa? Saya lihat Bapak itu kan punya semangat yang tinggi ya Pak. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mengembangkan semangat soft skill Pak Agus, monggo. Oke, makasih banyak Mbak Lina. Ya. Sebenarnya memang untuk soft skill itu seperti saya sampaikan tadi bahwa itu harus dilatihkan, harus dibiasakan, dan itu bisa dibentuk. Itu bisa dibentuk, bukan dari lahir semata, gitu, tapi itu bisa dibentuk, bisa dibiasakan. Nah, terutama kebanyakan orang itu adalah yang lemahnya adalah menyemangati diri. Ya, mungkin kita bisa menyemangati orang lain, tetapi kadang-kala kita sulit untuk menyemangati diri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Salah satu tipsnya adalah dipaparkan tadi, bagaimana kita merancang target. Ya, rancang target. Salah satunya ada targetkan apa yang harus dicapai. Ya, kalau untuk mahasiswa, saya harus misalnya selesai dalam 4 tahun, atau bahkan mungkin saya harus selesai dalam 3,5 tahun. Itu salah satu cara, ya. Karena kalau tidak ada target, tentu nanti perencanaan untuk mencapai target itu pasti tidak ada juga. Berarti kita harus memiliki tujuan. Paling tidak mungkin ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang misalnya untuk 1 tahun ke depan saya harus ngapain. Ya, kalau seperti Bapak Bopo Priyono pasti saya yakin ada target bahwa setiap 1 bulan atau setiap beberapa pekan itu harus menerbitkan tulisan di koran. Pasti ada itu, ada target. Ya, kalau saya dulu, target saya ketika menulis di koran itu paling tidak 1 dalam 1 tahun. Itu targetnya, Bopo. Tapi nggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Karena itu target menurut saya bisa saya capai. Dibandingkan dengan teman-teman saya 1 pun tidak ada gitu. Iya, betul. Nah, tapi alhamdulillah ternyata dengan semangat yang tinggi, dengan tekad bahwa saya harus menulis, saya harus mencatatkan nama saya di koran sebagai penulis paling tidak.
ternyata alhamdulillah saya bisa sampai 5 sampai 6 per tahun. Ya, akhirnya saya targetkan lagi 1 bulan 1 kali deh. Ya, meskipun sampai sekarang juga belum tercapai itu Bobo. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, Gak apa-apa. bahkan kalau di di laptop saya ada file yang khusus untuk target lomba setiap bulan apa, daftar lomba. Kalau saya sebagai guru, daftar lomba apa untuk bulan ini saya bikin daftarnya. Terus itu saya bikinkan bagaimana mana yang sebagai skala prioritas. Itu. Yang mana yang duluan harus saya kerjakan. Itu. Kalau mungkin saya masih bisa saya bagi di sini, kalau di Silakan. sebagai contoh ini maaf masih bisa kalau dilihat. Belum. Kalau di folder komputer saya belum. Ini masih biodata ini, masih. Ya hanya ini saya mau tampilkan isi komputer saya. Oke, silakan. Ya, ini Bapak. Ini folder saya. Ini salah satu folder. Ini catatan folder saya mulai dari mahasiswa sampai sekarang. Saya catat semua. Belum muncul, Pak? Belum muncul. Itu di stop dulu kan tadi. Yang tadi stop, yang ini stop dulu, yang ini yang biodata stop dulu ya. Dulu. Ya. Gitu. Oke. Ini. Apa? Belum. Di stop dulu aja. Saya diawali. Ada? Belum. Aduh, stop dulu kalau gitu. Stop dulu aja, Pak. Stop dulu aja, baru share screen. Di sini sudah. Ada apa ya di sini kok ya tempat saya itu muser aja, ini apa ini sebentar. Belum ada, Pak. Belum ada. File Explorer. Sudah, Pak. Sudah belum? Oke, apa Pak? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Nah, berarti komputer saya berarti ini. Komputer saya ini yang Mbak Lina bisa lihat isi file saya di komputer? Ya. Oh, berarti komputer saya nih. Laptop saya yang ini. Ya, ini. Ini folder saya. Terus salah satu foldernya adalah ini. Prestasi. Ini rekaman jejak saya mulai dari 1987, 89, 19. Terus sebagai guru dari 2002, alhamdulillah sampai setiap tahun sampai beberapa acara dalam 1 tahun. Dan itu salah satu tips yang saya lakukan untuk menyemangati diri adalah mendaftarkan semua kegiatan dalam tahun yang Halo? Oh, enggak dengar. Muser, tempat saya muser terus ini.